dan juga Sun Five. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua baik, enak banget. Masih mencintaimu dari siapa tadi? Groovy. Iya, jadi salah satu lagu yang familiar juga ya buat kita ya. Anak-anak milenials dan juga kita sapa juga Windy untuk pemirsa di rumah. Selamat sore, apa kabarnya? Ketemu lagi di Suara Sriwijaya Milenial. Kali ini bersama saya Dika Saputra dan juga Windy dari Sun Vibes. Oke, bener ya? Iya. Nggak salah ya? Iya benar. Oh, oke. Cuma sedikit. Apa artinya tuh? Sunday Vibes itu artinya suasana hari Minggu. Oh, ceria Suasana gitu ya. Liburan. Liburan, gitu. betul Iya. banget. Aduh, kayaknya beberapa hari ini juga Palembang hujan terus ya, Windy. Benar banget. Iya kan? Iya, dari kemarin. Dari kemarin hujan terus, jadi untuk pemirsa yang ada di luar sana, stay safe, kemudian juga mungkin pakai jas hujan kalau mau keluar gitu ya, karena kesehatan harus tetap dijaga kan? Benar banget. Oke lah, kita ngobrol-ngobrol nanti, Win. Oke, Dan siap. juga kita juga bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang ada di Studio TVRI Sumatera Selatan dalam Suara Sriwijaya. Kali ini kita mengambil tema milenial sosial. Apa itu? Kita akan ngobrol dengan mereka semua. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, selamat sore semua. Bang, Sore. Mas, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah biasa, ya. sehat. Waduh, sumringah sekali. Selamat datang loh di Studio TVRI Sumatera Selatan. Kita kali ini akan membahas tentang tema yang kita angkat, milenial sosial. Karena memang kali ini temanya berkaitan dengan milenials ya kan. Jadi milenials itu harus nggak boleh apatis terhadap lingkungan sekitar, apalagi dalam bersosial. Kita dari ini Bang Yohanes Villano ya. Johannes Villano, benar biasa ya. dipanggil Kak Jo. Bang Jo ya, oke gitu Kak Jo ya. Ini dari Ketua Relawan Muda Peduli Nusantara. Iya. Betul, tepuk tangan dong. Oke, kemudian juga ada Mbak Susteria. Iya, Dari mana Mbak? dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Sumatera Selatan. Oke, tepuk tangan. And then yang terakhir ada Mbak Zafra, ini adalah founder Payung Jiwa. Zafa. Oh Zafa, sorry. Founder Payung Jiwa. Apa kabar Mbak Zafa? Sehat alhamdulillah. Beri tepuk tangan dong. Payung Jiwa ini bukan merek kopi ya? Bukan. Bukan, ya, hampir mirip Bukan soalnya. juga. Oke, kita akan berbicara tentang milenial sosial. Saya ke Bang Jo terlebih dahulu nih. Mungkin bisa dijelaskan, ini adalah social movement apa nih yang dilakukan oleh teman-teman dari Relawan Muda Peduli Nusantara ini? Ya Alhamdulillah, terima kasih. Organisasi yang kita buat ini pertama awalnya adalah hanya komunitas kecil biasa yang memang bergerak di bidang sosial. Akhirnya dengan keinginan masyarakat, kita akhirnya mendirikan sebuah yayasan saat ini. Karena kita sudah berbadan hukum yayasan, ini memang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan keagamaan. Oke. Nah di situ banyak hal, bukan hanya di sosial aja, di pendidikan juga kita punya, di keagamaan kita juga punya. Kita sudah mendirikan rumah baca gratis, dan rumah daring, kemudian juga banyak dengan program-program edukasi yang ada di sana. Alhamdulillah sampai hari ini hampir masuk 2 tahun, kita sudah mempunyai anak-anak binaan tetap, itu 30 orang, dan ibu-ibu binaan relawan juga ada 30 orang, dan relawan sendiri 30 orang. Oke, luar biasa. Jadi yang hadir hari ini memang kebetulan masih juga terdiri dari beberapa profesi, dari pegawai, dari mahasiswa maupun penggiat-penggiat sosial yang lain. Mereka hadir di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah hadir tentunya di Studio TVRI Sumatera Selatan. Kita berbagi bersama, tentunya memberikan edukasi juga untuk pemirsa yang ada di rumah, bahwasannya walaupun muda, kita harus tetap bisa memberikan efek-efek atau juga insight yang positif untuk teman-teman yang lain gitu ya Bang ya. Iya. Oke, saya beralih ke Mbak Suster ya. Panggilannya apa nih? Suster? Bukan dokter. Bukan dokter ya. Panggilan siapa? Bisa dipanggil Tata aja Kak. Tata. Oke. Iya. Kalau Mbak Tata ini sendiri dari mana nih? Yayasan? Oke, kalau kita itu dari Lasnas Kak, Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Sumatera Selatan. Jadi sebenarnya di sini nggak hanya berpacu kepada kita membayar zakat infak dan sedekah saja, tapi di sini Yakesma itu juga sering berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Palembang. Oke. Kota bahkan Sumsel gitu ya, tingkat Sumatera Selatan. Dan saya pun dulunya sebagai relawan. Kemudian karena memang kita aktif gitu kan, itu sekarang saya sudah jadi public relation untuk Yakesma Sumatera Selatan,
untuk penghubung ke komunitas yang ada di Sumatera Selatan. Oke, keren. Sekarang masih aktivitasnya kuliah atau udah kerja? Lagi skripsi. Oh, lagi Sekalian skripsi, kerja gitu. sekalian kerja, Iya, luar benar biasa. sekali. Dan juga fokus juga di ini ya, di sini ya, Iya. gitu ya. Oke. Benar. Kalau dari Mbak Zafah, dari Payung Jiwa, waduh. Ini bukan merek kopi loh ya. Oke, apa tuh? Kalau Payung Jiwa ini lebih kemana concernnya? Oke, kalau Payung Jiwa sendiri itu kita tuh sebuah akun atau komunitas yang bergeraknya di bidang isu kesehatan mental. Jadi kita ngangkat isu-isu kesehatan mental karena memang background pendidikan para foundernya juga psikologi kan, S1 psikologi. Jadi kita juga ngelihat nih bahwa apalagi pas pandemi ya, isu kesehatan mental tuh lagi naik-naiknya gitu kan. Dan kita ngelihat juga nih, ngelihat di Palembang ternyata oh masih dikit ternyata komunitas yang angkat isu kesehatan mental. Jadi akhirnya kita membuat suatu komunitas itu akhirnya untuk bisa apa sih yang bisa kita aplikasi ini dari ilmu kita gitu, yang akhirnya bisa ngebantu teman-teman untuk aware juga masalah kesehatan mentalnya gitu, karena kan masih banyak juga ya yang kayak Acuh gitu ya? Kalau misal bahas mengenai psikologi atau kesehatan mental tuh kan pandangannya langsung negatif kayak orang gila ya gitu, Orang yang gila ya. diurusin orang gila ya, padahal kan enggak. Terus gitu. juga kalau ngeluh di sosial media, ih lebay banget gitu ya. Kan ada kan kayak gitu kan? gitu aja lebay masalah Iya. lo lebih berat masalah gue kali Iya kan. benar, gitu. ih norak banget nih kayak gitu aja diposting. Padahal Iya. sebenarnya gimana tuh Mbak, kalau dari sisi psikologinya sebenarnya gimana tuh? Kan misal nih ada yang dia cuma ngepost tulisan kecil, terus backgroundnya hitam ya kan, lagi sedih gitu ya dari belakangnya kan. Itu tuh sebenarnya apa sih? Kalau orang melihatnya, orang awam ya, kalau orang-orang awam melihatnya, ini kenapa sih kayak gini? Cuma kalau dari sisi psikologi itu seperti apa sih Mbak sebenarnya? Oke, kalau misal mau menyimpulkan atau mendiagnosis tuh itu nggak bisa langsung hanya dilihat dari postingan itu aja, karena kita nggak tahu nih backgroundnya atau apa sih yang lagi terjadi sama dia gitu. Oke. Entah itu memang dia sedang mengalami sesuatu atau ada yang memang dia ingin mencari apa yang ingin dia cari gitu kan, kita nggak tahu untuk itu. Jadi ada banyak kemungkinan nih, dan yang pasti kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa asal ngejudge bahwa apa sih gitu aja gitu. Kita nggak tahu masalah dia itu Berarti sebenarnya harus diobservasi seberat apa. dulu gitu ya, diajak ngobrol dulu. Iya, kita harus cari tahu, menggali dulu nih sebenarnya nih orang kenapa gitu. Oke, berarti Mbak Zafa ini biasa membuat orang nyaman gitu ya? Enggak juga, biasanya kan kalau mau berbicara tuh kita harus nyaman dulu nggak Pak? Iya, Bener kan nggak Pak? harus Iya kan? mendengarkan secara aktif. Iya, secara aktif. Biasanya kalau ngobrolnya lebih intens berarti udah nyaman banget gitu kan, udah ngobrol. Emang kayak gitu trikinya sebagai seorang psikologi ya, itu seperti apa? Ya, karena memang kita juga ada apa ya, trik atau hal yang harus dipelajari sebenarnya. Kalau misalnya orang curhat ya, sebenarnya nggak hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan cuman menggunakan telinga ya, tapi ini mendengarkan aktif. Jadi kita memang atensi kita ke orang itu, dan memang yang digunakan itu hampir seluruh indera. Jadi indera pendengaran, penglihatan, terus bisa ngerasain emosi yang dia rasain, terus merespon juga. Jadi apa yang orang itu sampaikan itu nyampe ke kita, dan orang itu ngerasa bahwa oh oke, aku curhat, aku cerita itu didengerin ternyata. Kan kadang juga tuh banyak yang orang tuh curhat nggak minta solusi sebenarnya, cuman pengen ada orang yang dengerin aja Iya gitu. betul sih, kadang ada juga Kadang kayak gitu. gitu. Ngerasa nggak sih teman-teman? Ada kan? Tapi kebanyakan juga ketika kita ngobrol malah dikasih solusi. Sebenarnya gak usah kasih solusi, dengerin Iya. aja gitu kan ya. Aduh benar-benar. Kita akan gali lebih dalam lagi tentunya seperti itu. Kalau dari sisi Bang Jo sendiri nih, sebagai seorang relawan, apa aja sih Bang yang sudah diberikan kepada mungkin masyarakat, kemudian juga anak muda yang ada di Kota Palembang ini Bang? Alhamdulillah hampir masuk 2 tahun ini kami sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Baik dari awal-awal pandemi kami mendirikan organisasi ini, itu kami membagikan paket-paket sembako kepada masyarakat umum yang membutuhkan, kunjungan ke panti asuhan, kemudian kami juga memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dalam masalah COVID. Kemudian dari segi pendidikan kita juga sudah mempunyai program-program kelas inspirasi, kemudian ada program mengaji gratis. Hampir
semua kegiatan-kegiatan karena kami memang tidak hanya di satu fokus, maka di sosial kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan kami jalani semua gitu loh. Dan memang alhamdulillah kami juga punya, besok juga kami mengadakan lapak makan gratis. Jadi siapapun boleh makan. Jadi siapapun loh ini ya yang ada di studio ini boleh makan, cuy. Boleh makan loh di lapak gratis nih. Jadi memang kondisinya juga lapak makan gratis ini memang belum permanen dari Senin sampai, tapi memang tiap Jumat. Tapi akan kita gilirkan di seluruh kecamatan Segmen yang ada untuk di yang Kota diberi Palembang. makan gratis itu siapa Bang Jo? Kita fokuskan kepada masyarakat umum yang memang membutuhkan seperti tukang ojek, pemulung, pengemis, dan masyarakat siapa aja sih boleh. Karena memang kita konsepnya memang siapapun boleh makan gitu loh. Jadi yang misalnya ya kan siapa tahu nanti ada orang mau makan di sana dia jadi donatur. Kan biasanya kan bisnis seperti itu. Jadi memang kita ada juga program mengaji, muroja, tahfiz, kita juga semua ada. Dan itu dilakukan oleh adik-adik relawan kita yang terdiri dari seluruh berbagai macam kampus yang ada di Sumatera Selatan. Keren. Jadi ada tahfiznya, murojaah gitu ya. Jadi kita juga kan sering juga sebagai narasumber-narasumber untuk edukasi-edukasi yang memang misalnya kami ke panti atau kemana, kami tidak hanya memberikan bantuan, tapi kami juga memberikan edukasi. Nah, karena memang dari adik-adik relawan juga banyak dari berbagai macam latar belakang dan profesi. Saya sendiri juga sebenarnya kalau dibilang milenial sudah mau STW gitu kan. Apa tuh STW? Setengah tua. Oh, setengah tua. Karena kan memang enggak lah, masih muda lah. Masih milenial. Masih milenial. Jadi kita juga kan pertama juga ada konsep kita punya rumah baca gratis. Dan alhamdulillah hampir baru 6 bulan kita dirikan, kita mendapatkan prestasi sebagai taman bacaan masyarakat favorit Kota Palembang. Nah, target tahun ini kita sebagai juara umum gitu. Juara umum ya. Target kita makanya kami tidak mengerti tentang pustaka, tapi kami mau belajar. Begitu juga di sini nggak ada yang dibayar, benar-benar murni relawan kita mencari pahala gitu. Tidak ada konteks yang lain. Iya, tidak ada hal-hal yang lain. Memang di sini kita ada jargon bergerak bantu sesama. Jadi memang apapun siapapun, agama apapun, ras apapun kita bantu. Gitu. Oke, keren. Bergerak bantu sesama. Oke, kalau dari Mbak Tata, sampai sejauh ini kira-kira lebih fokusnya kemana nih? Bagian amil zakat tuh kan banyak tuh concernnya. Kalau Mbak Tata lebih ke public relationship-nya atau seperti apa? Tapi nanti dulu jawabnya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu seperti apa fokusnya Mbak Tata dan juga kemana arahnya Mbak Tata. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Makanan bergizi
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama teman-teman dari Relawan Muda Peduli Nusantara. Tepuk tangan. Kita tadi sempat terputus, Mbak Tata. Sorry ya, ada iklan nih tadi. Iya, Kak. Tapi kita lanjutin lagi ngobrolnya nih. Boleh. Kalau Mbak Tata sendiri lebih concernnya kemana sih social movement yang dilakukan oleh Mbak Tata ini? Oke, baiklah begini Kak. Jadi Lasnas Yakesma ini kan memang mempunyai beberapa yang bisa bidang yang dibantu, baik itu secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Gitu. Nah di sini kita sudah punya relawan, tapi udah hampir 30 relawan. Nah itu semua dari program-program dari divisi itu dikelola sama relawan. Nah salah satunya juga bisa dilihat contohnya kita punya kampung binaan Kak. Jadi kampung binaan kita itu di 24 ilir. Nah di situ secara ekonomi, pendidikan, ekonominya kita membantu para UKM. UKM. Sedangkan kalau secara pendidikan, jadi kita itu mengajar di sana Kak. Relawan mengajar secara free gitu kan. Adik-adik yang ada di rusun. Nah, karena kan memang di rusun udah tahu ya kira-kira keadaannya gimana gitu. Kita di situ membantu adik-adik yang memang ada yang putus sekolah dan memang ada yang nggak mampu buat untuk bimbel gitu nah. Jadi di situ kita hadir untuk memberikan mereka pengetahuan ilmu gitu nah Kak. Jadi memang nggak buta pendidikan sekali gitu. Nah, selain itu juga selain di pendidikan kita juga konsen di kesehatan. Nah, di kesehatan kita bekerja sama juga dengan relawan kesehatan itu ada beberapa bidan atau perawat yang kerjasama dengan kita itu untuk melakukan cek kesehatan setiap Jumat untuk lansia. Di daerah itu? Di daerah rusun. Selain itu juga kita juga mau ekspansi sih Kak. Mau ekspansi kemana Iya, tuh? Mars, jadi- bukan ke Mars ya? Bukan. Elon Musk. Jadi Kemana kita tuh? mau cari lokasi juga yang memang benar-benar dengan keadaan yang sama gitu kan. Itu untuk bisa kita bantu gitu sih Kak. Oke, berarti memang udah mau ada daerah lain nih yang Iya, benar mau sekali. dibikin lagi jadi kampung binaan juga Iya. gitu ya. Oke. Sampai dengan sejauh ini sudah berapa total yang ada di rusun sana teman-teman kita yang dibina di sana? Dibina kan? Iya, benar. Yang dibina di sana dalam artian pendidikan yang positif Oke. gitu ya. Kalau untuk pendidikan kebenaran Tata juga sebagai pengajar di sana, itu sekitar murid kita ada 50 orang. 50 orang. Iya. Dan bahkan nih gitu kan sedikit cerita bahwasanya di sana ada adik yang udah kelas 5 SD Kak. Oke. Itu belum bisa membaca. Belum bisa membaca? Belum bisa membaca sama Udah kelas sekali. 5 SD? Udah kelas 5 SD. Oke. Saya juga belum bisa membaca sih, tapi belum bisa membaca pikiran Mbak Tata. Oh, tidak. Beda ya? Beda lagi. Beda. Oke, tapi kita juga bakal lanjutin lagi nih Mbak. Cuma ada yang mau tanya. Siapa yang mau tanya tadi? Ada? Mana nggak apa-apa? Ya silakan. Siapa namanya? Baliknya kemana deh? Baliknya kemana? Kemana? Oke, perkenalkan nama saya Mirja dari Relawan Muda Peduli Nusantara. Oke. Saya penasaran sama Mbak Zapa tadi tentang payung jiwa. Payung jiwa. Sejauh ini untuk gerakan payung jiwa itu sendiri kan ngebahas tentang mental health. Gerakan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk mengatasi itu semua dan Untuk apa tuh? untuk tujuan kalian tuh ke mahasiswa atau ke orang umum kayak itu Mbak. Oke. Ya itu saja Mbak. Oke, terima kasih. Oke. Izin menjawab ya berarti. Nggak usah izin, langsung aja menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk fokusnya sendiri ini sebelumnya mau cerita dulu. Ini kita Iya. kita ngebentuk ini tuh awal Januari 2020. Oke. 1 bulan pas sebelum pandemi ada. 1 bulan sebelum pandemi ada. Iya, jadi benar-benar pas Januari itu 2020 kita ngebentuk ini, itu kan ngegarap sebulan. Iya. Pas baru mau jalan, lagi ngegarap itu pandemi datang. Nah, awalnya kan kita memang mau concern ke Palembang aja nih, mau fokus ke Palembang. Tapi karena memang ada pandemi dan waktu itu lagi parah-parahnya banget, akhirnya kita gimana ya, udah ngebentuk ini, sayang nih kalau misalnya mau dibubarkan. Dan memang kan niatnya kan bagus kan ya. Jadi akhirnya kita awalnya itu fokus ke sosial media dulu nih. Dan akhirnya kita ke nasional juga, ke seluruh Indonesia akhirnya. Nah untuk
kegiatan apa aja yang udah kita lakuin. Ini ada beberapa proker atau program yang udah selama 2 tahun ini jalan, itu kayak kita ngadain sharing-sharing session gitu, kayak webinar, live Instagram, terus kita juga lebih ke kayak apa ya, itu kan kita juga ada relawan nih, gimana caranya kita ngasih awareness gitu, kan sekarang kalau udah cukup menjamur, udah cukup banyak ya komunitas-komunitas yang ngangkat tentang isu kesehatan mental gitu, jadi kita jadi salah satu komunitas yang bakal membantu, niatnya sih membantu untuk teman-teman di luar sana yang masih awam mengenai isu kesehatan mental gitu, ngasih tahu nih kesehatan mental itu apa gitu, dan nggak sembarang menggunakan atau mempersepsikan, misal nih kayak sekarang kan healing self love gitu, terus self reward gitu kan. Nah itu gimana sih sebenarnya itu? Nah kita juga pengen awareness, dan jangan sampai nih kita sebelum mengetahui, tapi udah self diagnose dulu, mendiagnosis diri sendiri kayak, aduh aku tuh depresi deh gitu. Padahal kita nggak tahu depresi itu apa gitu kan. Padahal kalau mau menyimpulkan sendiri kan itu harus psikolog ya yang menyimpulkan, dan itu harus ada sesuai panduannya gitu. Depresi itu misalnya gini, dan itu harus sesuai ngisi tes dulu gitu, atau gini. Jadi emang diobservasi dulu gitu ya. Jadi nggak asal diagnosis, wah aku kayaknya galau nih gitu. Enggak ya. Tidak galau. Terus kalau untuk ininya sih lingkupnya itu kita umum. Jadi untuk di Palembang sendiri baru tahun ini nih kita memberanikan diri untuk ngadain kegiatan offline. Karena udah ada relawannya. Waktu itu kita Januari kemarin itu ngadain kegiatan sama anak-anak SMA. Anak-anak SMA yang kan kita sering banget nih, aduh salah jurusan aku nih. Nah, jadi kita tuh udah dikasih tahu sebelum dia kelas 3, udah dari kelas 2 nih, udah dari kelas dari awal udah kayak nge-aware nih tentang isu kesehatan mental, terus passion mereka di mana, suka mereka di mana gitu. Wah ini menarik nih Mbak Zafa, karena memang banyak sekali tentunya teman-teman kita yang salah jurusan. Harusnya masuk jurusan Pusri, dia masuk jurusan Pelaju gitu kan. Jadi angkot salah. Angkot kali ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan membahas lebih jauh tentunya bagaimana kesehatan mental dan juga bagaimana teman-teman relawan lainnya. Tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua, sekolah tipu daya. Kau buat sempurna, awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang telah ku kan datang untuk buktikan. Satu balaskan kau jelas, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahit yang terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan
jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Kau buat sempurna awalnya berakhir bencana. Selamat tinggal sayang, bila umurku panjang kau lakukan dengan untuk buktikan. Satu balaskan kau jelas, jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Tepuk tangan dong. Oke. Enak banget sekali lagi yang tadi yang terakhir. Teng 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 teng. Sekali lagi yuk. Tuh, wa, ga. Mantap. Oke. Sun vibes gitu loh. Aduh, Sunday vibes. Suasana hari Minggu. Cuma ini hari apa? Suasana liburan. Oh, ini hari Kamis. Cuma mereka main di hari Kamis. Nah, kalau dari kalangan milenial sendiri kira-kira nih, mewakili kalangan milenial, Sunday vibes ini pernah nggak sih ngalamin yang namanya mental health gitu? Kalau dari Windy gimana nih? Pernah ada kira-kira? Apa ngerasa galau, apa cak mano? Pernah sih. Pernah. Pernah. Gara-gara apa itu kira-kira? Gara-gara apa ya? Apa lah? Banyak faktor lah dari temen, dari sekolah gitu, banyak lah. Temen ya intinya ya? Iya, temen. Bukan yang lain ya? Bukan yang lain. Oke, fix. Kita garis bawahi bukan yang lain. Oke. Nah, kita nanti bakal tanya-tanya juga sama Mbak Zafa kira-kira gimana cara mengatasi mental health itu. Mainkan sekali lagi. Oke. Tadi kita berbicara mewakili millennials nih, artinya semua millennials nih kadang-kadang kan mengalami yang namanya mental health seperti itu. Cuma terkadang nggak sadar juga nih Bang ya. Atau saya nanti dulu ya ke Bang Jo sendiri, Bang Jo sendiri nih seperti apa kira-kira sampai sejauh ini untuk mengalami masalah-masalah seperti itu Bang? Atau mungkin memang ada case sendiri di anak-anak binaannya yang mengalami hal semacam itu? Karena kan banyak juga anak-anak yatim piatu yang tergolong di dalam komunitas Abang nih gitu ya. Ya benar. Seperti apa Bang? Memberikan motivasi kepada mereka. Yang pastinya tujuan kita mendirikan organisasi ini pertama kita dalam konsep berbagi ya. Nah, kemudian dalam konsep berbagi ini kita banyak hal yang kita perbuat untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Nah, saat ini anak-anak binaan kita juga sudah kita bantu fasilitasi dari berbagai baju seragam, kemudian kebutuhan belajar mereka, kemudian banyak hal yang kita lakukan. Dan tidak hanya di binaan kita sendiri, kita juga berkeliling begitu mencari titik di situ. Tapi memang konsepnya bahwa anak-anak binaan kita ini banyak yang kalangan dari tidak mampu, kemudian mereka mau belajar daring kan pada musim Covid ini kan, makanya kita buat tagline rumah baca gratis penyambung mimpi di masa pandemi. Tagline-nya jadi memang semua fasilitas yang ada di rumah baca kita itu semuanya gratis. Yang nggak punya handphone kita siapin. Yang nggak ada komputer kita punya. Jadi kita juga memang kita tidak pernah membebankan kepada anak-anak binaan kita Rp1 pun. Jadi mereka juga kita ajak gathering, kemudian kita ajari mengikuti edukasi lomba mewarnai, dan mereka juga kita kirim ke mengikuti kompetisi-kompetisi. Alhamdulillah kemarin mengikuti kompetisi waktu di mewarnai di Palembang Expo di salah satu mall swasta, kemudian pokoknya di apapun event-event sosial maupun yang berkaitan dengan anak-anak binaan kita karena kita punya harapan bahwa anak-anak yang kita bina ini suatu saat bisa menduplikasi apa yang sudah kita lakukan hari ini dan dalam konsep berbagi baik bentuk kompetisi maupun sosial yang lain seperti itu. Keren. Jadi emang rumah pintar ini semuanya gratis, fasilitasnya bisa dipakai gratis, gitu ya. Berarti kalau saya datang ke sana mau baca gratis dong? Gratis. Kita juga begini kan kita punya konsep sebenarnya kita ini program kita ini sudah banyak karena kita punya bukan organisasi musiman dan memang kita mempunyai jadwal permanen. Jadi dari hari Senin sampai Minggu bahkan itu kadang-kadang full jadwalnya. Waduh, harus booking dulu dong kalau full kayak gini. Misalnya kemarin kan kayak hari Senin, kita hari Senin misalnya kita ada mengaji, Senin Kamis mengaji, kemudian hari Rabu kelas inspirasi, kemudian hari Jumat ada ibu-ibu yang ngaji juga. Kan kita juga Sabtu kita juga punya podcast. Nah, jadi podcast kita ini lebih banyak mengundang sesama antar komunitas. Kita lebih mengangkat bahwa nih bolehlah nanti saya akan podcast Mbak Japa sebagai tamu kita karena memang dalam konteks payung jiwa kan. Payung jiwa. Jadi memang kadang-kadang podcast yang terjadi saat ini kan banyak tokoh-tokoh yang diundang yang udah ngetop yang udah ini harusnya yang seperti ini yang Mbak memang Zafa, peduli. Ya? Betul. Dan target kita
kita tidak berbicara prestis ya. Kita adalah berbicara hasil dan sasaran. Jadi misalnya kita rumah baca, kita kadang-kadang buka lapak baca gratis. Diiringi dengan dongeng bulanan. Kita juga ada dongeng bulanan. ada dongeng bulanan juga? Kita juga lengkap dibantu. Teman-teman di sini bisa ngedongengin juga? Ada relawan kita, cuman beliau juga, beliau adalah tokoh, beliau kayak Inu Dongeng yang kalau di Sumselin banyak yang tahu ya. Itu relawan kita juga. Relawan abang Dan juga jadi tuh ya. memang ada juga penulis yang sering ngisi di yang lain-lain. Ada Bung Dandi, ada yang lain-lain, ada Miri yang lain itu. Miria mengajar ngaji, Nadia sebagai kepala perpustakaan kita. Jadi memang dari koleksi buku yang kita punya itu dari sosial, politik, anak-anak ada semua. Kalau Mbak Miria ini mengajar ngaji ya Mbak ya? Ya, mengajar ngaji. Bukan rumah sakit ya? Rumah sakit. Kita juga latar belakang rumah sakit. dari relawan kita juga ada yang bekerja di rumah sakit jiwa juga. ada Bang? Jadi ada juga pedagang, kemudian iya, jadi memang ada juga mahasiswa yang saat ini kita sedang open recruitment lagi. Bagi yang mau bergabung, open recruitment silakan. Tapi nggak ada basic Bang, ini kan Mbak Miria ngajar ngaji. Ini gimana nih, nggak punya basic apa-apa mau ikut? Sebenarnya jadi relawan itu simple. Mau share kegiatan sosial aja itu sudah berbuat kebaikan sebenarnya. Jadi nggak perlu termasuk di sosial media, nggak ya? Iya termasuk gitu. Jadi sebenarnya jadi admin Instagram, tukang syuting foto untuk kegiatan juga itu sudah sebuah kebaikan gitu loh. Oke, jadi buat pemirsa yang di rumah yang pengen bergabung juga silahkan ya. Apa Instagram kita Bang? Mungkin kita punya, alhamdulillah kita lengkap dari channel YouTube, website sampai Instagram sampai dengan Facebook itu di Relawan Muda Peduli Nusantara. Dicatat sebenarnya ada juga ini filosofinya Mas. Apa tuh filosofinya? Muda itu bukan orangnya harus muda, bukan. Sebenarnya kita itu ada yang namanya mudah peduli. Begitu loh. Jadi kita pertama kali waktu mengadakan kegiatan sosial kita ada jargon gerakan mudah bersedekah. Jadi biar keren aja dibuat mudah. Bukannya orangnya harus bukan muda. Orang muda gitu. Yang 50 tahun juga kalau yang mau gabung juga boleh gitu loh. Artinya ininya adalah gampang gitu ya. Iya benar. Mudah atau gampang. Yang penting mau bekerja sama, mau berbuat, mau apa. Kita tidak pernah membebankan relawan ini di biaya atau apapun. Karena kita punya keyakinan setiap kebaikan yang akan kita berbuat pasti akan dipermudah oleh Allah. Jadi memang seperti itu aja, konsepnya seperti itu aja. Jadi yakin lah. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Baru lihat tadi si Bang di Instagram lewat. Iya. Memang fasenya sampai kita punya sekret ini kita dari numpang dulu. Dari numpang kemudian kita sewa kosan di depan Agbit di Lebong Siarang itu. Kemudian baru kita bisa sewa, paksain sewa. Gitu loh. Sekarang masih sewa juga? Masih sewa juga. Makanya kita sekarang ini kan berharap bahwa dari masyarakat umum maupun yang ingin membantu kita. Saat ini memang konsep kita dalam konteks ke depan kita akan mencari lahan. Tapi kita sudah banyak kerjasama sih dengan pihak-pihak masjid, kemudian bahkan ibu-ibu relawan juga menyiapkan tempat sebagai lapak makan gratis. Itu saya pikir luar biasa. Hanya Allah yang bisa balas gitu loh. Amin, mudah-mudahan dibalas oleh Allah ya. Oke, sekarang saya ke Mbak Tata deh. Gimana Mbak sejauh ini mungkin dari social movement yang dilakukan Mbak Tata dan juga teman-teman, apa aja nih sasarannya? Kalau sebenarnya untuk sasaran dari kita sendiri itu ada di 2 bidang sih Kak untuk konsentrasi sekarang gitu ya. Itu di bidang pendidikan tadi sama di juga bidang kesehatan. Kalau di bidang pendidikan kita untuk meningkatkan motivasi ya tadi Kakak bilang gitu kan, untuk adik binaan kita itu kerjasama nih Kak dengan yang memang komunitas yang sama-sama peduli. Misal kayak kita kerjasama dengan komunitas perguruan, misal dia ikatan keguruan gitu ya, misal gitu. Nah kita kerjasama mereka memang biar kita kalau dalam konsep kita itu berbuat baik itu keroyokan. Berbuat baik itu keroyokan. Iya, biar karena cepat kelar ya. Kalau sendirian kan nggak akan selesai gitu. Betul. Orang hidup sendirian aja nggak enak. Banyak mengikuti. Iya, benar sekali. sekali. Kita kan dalam konsepnya kan seperti ini kan kadang-kadang kan bukan kasih sembako diputu, bukan leriah. Bukan, benar sekali. Sebenarnya artinya berlomba-lomba untuk mengajak kebaikan. Orang ngelihat juga jadi kayak pengen gitu kan langsung pengen kan. Ikut berbuat kebaikan gitu iya, kan. Betul. Terus? Nah, selain itu juga di kesehatan Kak, kita itu punya program peduli untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, jadi kita lihat aja nih kan di Kota Palembang sendiri kan untuk anak berkebutuhan khusus banyak gitu kan. Tapi kepedulian kita sesama aja
kurang gitu kan terhadap mereka gitu kan. Sampai mereka bahkan yang kayak Mbak Zafa bilang ada yang cuman diem aja di rumah karena anaknya tadi mengalami kebutuhan spesial gitu. Nah, jadi di situ sih Kak, kita fokus di sana. Apa aja yang dilakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Yang kita lakukan sekarang sih kita lagi mencari orang tua asuh dan kakak asuh. Kakak asuh. Iya, benar sekali. Jadi kan udah banyak nih anak berkebutuhan khususnya, tapi secara ekonomi kan memang kita harus bantu gitu kan. Oke. Jadi di sini kami mencari orang tua asuh dan kakak asuh. Apa jadi, aja syaratnya tuh jadi kakak asuh, orang tua asuh? Untuk syaratnya sih nggak muluk ya Kak gitu. Apa tuh? Yang penting kalau misalnya bisa kayak kakak asuh, dia cukup misalnya adiknya perawatan, mendampingi, membantu adiknya untuk komunikasi ke siapa nih, misal ke dokter gitu kan, bantu komunikasi ke dokternya. Jadi sebagai support system gitu kan, nggak hanya materi aja gitu kan. Cuman ketika Anda bisa meluangkan waktu, itu sudah cukup syarat untuk menjadi kakak asuh. Kakak asuh, jadi meluangkan waktu untuk teman-teman atau juga adik-adik kita ini gitu ya. Benar sekali. Oke, keren sih, tepuk tangan dong. Oke, nah balik lagi nih ke pertanyaan awal tadi sebelum saya masuk ke Bang Jo, Mbak Tata. Ini kan banyak nih kaula muda atau juga milenial yang saat ini mengalami yang namanya mental health. Cuma mereka nggak sadar kadang-kadang. Nah, itulah akhirnya mungkin mendeskripsikannya melalui status-status ya kan, yang kita nilai kok alay gitu. Nah itu gimana sih Mbak sebenarnya? Apa memang case semacam ini trafficnya meningkat sejak pandemi atau seperti apa? Oke, kalau mengenai isu kesehatan mental sendiri itu kan bener-bener naiknya itu justru pas pandemi ya. Jadi karena banyak, karena kalau semenjak pandemi kita tuh dipaksa untuk beradaptasi gitu kan. Jadi banyak yang di rumah, terus banyak yang mungkin sekolahnya terganggu, terus kerjaannya ganggu. Akhirnya kan di rumah terus nih. Nah di situ mungkin akhirnya orang-orang tuh baru menyadari dan muncul nih, entah itu bosan, dari bosan itu akhirnya muncul masalah-masalah yang lain yang mungkin baru mereka sadarin dan mereka rasain saat itu gitu. Dan akhirnya kan kita juga membantu untuk awareness tadi. Jadi sekadar misal tadi kan untuk sebenarnya self love itu apa sih gitu. Misal kayak sebenarnya kita tuh bantu mereka untuk nggak apa-apa kalau ada masalah kesehatan mental tuh nggak apa-apa. Itu bukan berarti bukan sebuah aib, bukan sebuah hal yang memalukan, justru itu adalah memang wajar. Kita ada masalah itu wajar gitu kan. Kalau tadi Bang Jo nyebut filosofi ini, kita juga punya filosofi ini. Tapi nggak pakai kopi kan? Enggak. Iya, baru keluar soalnya. Apa tuh? Kalau Payung Jiwa sendiri itu filosofinya kita tuh ngambil dari filosofi payung. Payung itu kan memang nggak bisa berhentiin hujan ya, tapi bisa bantu kita untuk melewati hujan gitu. Nah gitu juga Payung Jiwa. Kita nggak bisa berhentiin masalah, karena masalah tuh tiap hari pasti ada datang gitu. Tapi kita tuh harapannya bisa ngebantu teman-teman, bisa menemani teman-teman untuk melewati masalah-masalah itu. Oke, keren. Payung jiwa yang bukan kopi juga gitu ya. Nah, pemirsa kita juga akan kembali juga berbicara tentang bagaimana peran mereka ini di masa pandemi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi
dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Yes, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra, masih dengan tema kita milenial sosial. Tepuk tangan dong. Dan tadi sempat terputus juga, ini kita masuk ke segmen part. Saya pengen tahu sih kira-kira ini gimana nih. Di masa pandemi ini, social movement apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman relawan ini? Kalau dari Bang Yu sendiri, seperti apa Bang? Banyak sih sebenarnya, kalau kegiatan-kegiatan, bahkan kita juga udah lupa dengan kegiatan kita sendiri. Udah lupa saking lamanya pandemi ya? Jadi gak kerasa loh udah 2 tahunan lebih ya? Jadi hampir 2 tahun sih. Iya, hampir 2 tahun. Mei 2020, hampir 2 tahun. Ya, tapi dengan kondisi pandemi yang saat ini ya kita tetap jalan aja, tapi kita tetap mengedepankan protokol kesehatan karena memang kita juga harus safety gitu loh. Oke. Anak-anak juga yang ikut kegiatan-kegiatan kita ya mereka juga harus pakai masker, kemudian juga dia harus cuci tangan, jaga jarak, dan memang karena memang juga di kegiatan-kegiatan sosial kita ini kan tidak milih-milih. Oke, nggak milih-milih ya. Jadi siapa aja bisa di sana, dari semua kalangan juga bisa kan di situ. Jadi memang kalau bicara sosialnya kita sudah lupa hampir seluruh kegiatan karena memang sudah hampir seluruh kegiatan kita udah laksanain semua gitu, dari lomba mewarnai, bahkan kita ada lomba melukis caping, kemudian kita ada lomba banyak lah pokoknya di banyak ya? Karena memang kita kegiatan kita sudah itu udah permanen gitu loh. Kita juga saat ini sedang meningkatkan
ekonomi kerakyatan ibu-ibu dengan memberikan pelatihan pada waktu itu dibantu oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan pembuatan strap, konektor masker, kemudian baju kaos, kemudian ada muk. Kita juga produksi itu. Jadi pembiayaan kita secara mandiri juga kita punya dan open donasi juga kita punya. Jadi memang kalau bicara sosial, kegiatan sosial apa aja yang sudah kita buat, banyak ya. Lah sudah lupa kita kegiatan apa. Jadi kita seperti tangan kanan memberi, tangan kanan nggak tahu. Gitu aja lah. Gitu. Artinya di masa pandemi ini tidak mengurungkan niat kita untuk tetap berbuat baik untuk orang banyak gitu ya. Kadang-kadang pun kita pernah ini sebuah pengalaman yang luar biasa pada waktu itu. Bahkan saya sempat nangis. Pada waktu kita melaksanakan kegiatan kita yang kedua, kita mau bantu kegiatan sosial ke panti asuhan. Pada waktu itu kita open donasi. Nggak ada yang sumbang. Jadi pada waktu itu kebetulan saya juga nggak punya uang. Hanya modal untuk operasional aja. Akhirnya saya hubungi teman nggak mau pinjam duit. Akhirnya saya pinjam dengan adik saya sendiri. Saya pinjam duit, saya mau nyumbang panti, saya bilang. Dan berawal dari situ saya semakin komitmen, semakin kesini. Alhamdulillah relawan semakin solid. Bahkan banyak donatur yang sudah membantu kita walaupun hanya sekedar semangat itu juga sudah lumayan buat kita. Gitu. Oke, keren. Mudah-mudahan tentunya nanti akan dibalas terutama oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua kebaikannya ya. Oke, kalau dari Mbak Tata sendiri seperti apa Mbak kegiatan sosial movement yang dilakukan di masa pandemi ini? Oke, kalau di masa pandemi kalau mau nunggu selesai kita nggak tahu ya selesainya kapan gitu kan? Nggak ada kejelasan sama kayak status ya. Status siapa tapi? Status WA mungkin kali ya. Iya. Jadi kalau kita sih tetap melakukan kegiatan gitu kan. Kayak misalnya kita melakukan untuk orang tua asuh tadi ya. Kita melakukan pembinaan kepada ibu yang memiliki anak spesial. Jadi kita punya grup tuh sama orang tua yang memiliki anak spesial. Jadi kita mengedukasi mereka dari situ. Kita juga kan memang bekerja sama dengan beberapa komunitas tadi. Itu salah satunya juga komunitas Forkesi yang memang secara pengetahuan mereka sudah banyak tahu mengenai edukasi tentang anak-anak spesial. Setelah kita juga kerjasama dengan beberapa dokter gitu kan Kak untuk mengedukasi para ibu-ibunya biar walaupun di masa pandemi mereka nggak merasa terpuruk karena memang kebanyakan dari orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ini janda Kak dan ditinggalkan oleh suaminya. Jadi karena dia memiliki anak sendiri, spesial itu jadi ngurus sendiri. Masya Allah. Nah jadi memang benar-benar kita support mereka untuk tetap ayo bertahan walaupun pandemi, tenang aja kita tetap sama-sama kok bareng gitu sih. Tangan dong. Oke, terakhir Mbak Zafa, kira-kira apa yang sudah dilakukan di masa pandemi ini untuk social movement-nya? Kalau untuk yang dilakukan sih lebih ke kayak sharing-sharing ya. Tetap awareness mengenai isu kesehatan mental, terus juga kolaborasi sama beberapa komunitas juga. Salah satunya ya Kesma kemarin ngadain kegiatan sama Forkesi kan, yang anak-anak berkebutuhan khusus, kita mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khususnya gitu. Salah satunya juga itu. Terus ke anak-anak SMA tadi juga. Jadi tidak menghalangi niat kita lah pokoknya. Oke lah. Terima kasih, mudah-mudahan nanti Bang Jo dan juga teman-teman bisa berkolaborasi gitu ya. Harus ya. Terima kasih Bang Jo, kemudian Mbak Tata dan juga Mbak Zafa sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Teman-teman, terima kasih sudah hadir juga di Studio TVRI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya Dika Saputra tentunya pemirsa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Jika ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Layaknya luka yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila ku terjatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Pernah kita bagai hutan dan hujan, aku
sebagai jawaban semua